namanya Peggy Setiawan bebas. Karena nama Rudiana sekarang ini lagi mencuat, ya kan? Saya curiga dia orang disuruh, ya disuruh kan? Disuruh karena nama seseorang itu ya seangkatan dengan Sambo ini ya, dia bela. Karena dia joget-jogetnya ulang tahun apa kan, dia selalu ada hadir di situ. Ulang tahun siapa di oknum itu ya, di depan kepolisian aja dia buka-buka dada, ya kan, berani. Kayaknya sengaja deh kalau menurut saya. Ya, kalau menurut saya sengaja. Ya kenapa? Ya sengaja dia hajar itu untuk kenapa? Ya, orang yang sekarang ini udah bebas, kita fokus mencari AF, ya mencari keadilan, ya kan, untuk yang ketujuh itu agar buyar kalau kata saya ya, agar buyar. Fokusnya orang membahas masalah Rudiana, ya kan. Nah kemarin ya kan ada salah satu orang yang mau bertemu pengacara, ya kan, pengacara Hotman Paris, salah satunya ingin bertemu dengan Ibtu Rudiana itu, ya kan. Apa jawaban Ibtu Rudiana? Ya kan, saya mau asalkan Peggy Setiawan itu ditetapkan jadi tersangka dulu, ya kan, tetapkan jadi tersangka dulu. Ya, mau motivasi Ibtu Rudiana menetapkan yang namanya Peggy Setiawan itu jadi tersangka dulu apa? Makanya bermain jangan terlalu jauh dalam kasus ini. Ya, jangan terlalu jauh. Kenapa? Kalian yang pernah nonton film ya, yang katanya membentuk tim investigasi, ya terlalu jauh kata saya, ya coba-coba. Kenapa? Kamu kira orang yang nangkap Peggy Setiawan itu saya nggak kenal orangnya, ya kan? Saya justru bisa mengungkap itu, saya kenal orang-orangnya itu. Ya, orang itu udah nggak asing lagi di mata saya. Itu orang yang menangkap yang namanya Peggy Setiawan. Sampai mulutnya Peggy Setiawan aja saya bersumpah rela mati. Saya rela mati, ya kan? Saya nggak pernah melakukan pembunuhan itu. Itu yang disampaikan yang namanya Peggy Setiawan kala itu. Dia mau buka tutup mulut yang namanya Peggy Setiawan. Itulah saya. Boleh kalian membohongi publik, ya. Boleh kalian mencari tumbal, ya. Pasti akan ada Allah turunkan seseorang untuk mengungkap itu, ya. Kecurigaan saya karena dua orang itu saya kenal. Dua orang itu saya kenal. Mereka aja nggak ngeh dengan saya. Saya pernah bertemu sama orang itu, makanya saya tahu. Saya pernah bertemu sama orang-orang itu ya di Jawa Barat. Salah satunya. Kenapa? Setelah mereka membentuk tim investigasi, melakukan penangkapan, penggerbekan untuk tanpa surat prosedur yang nyata menangkap Peggy Setiawan, ya kan? Itu mereka ketika sidang pra-peradilan ada di sana, ya kan? Beda kostum. Nah, untuk menjadi tim penasehat hukum yang namanya Polda Jawa Barat, mereka juga ada di situ, beda kostum lagi, ya kan begitu. Nah sekarang ini ya orang lagi nyecer Aceng alias AF, ya kan. Nah yang akan menjadi saksi Dede, ya kan, baru Dede doang loh yang keluar ini. Mereka udah menyala. Kenapa? Nikita Mirzani hajar yang namanya Peggy Setiawan agar kalian fokus kembali ke Peggy Setiawan, tidak fokus lagi ke Dede. Ya, itu satu. Tidak fokus lagi kalian ke Dede karena Dede menyeret yang namanya nama AF, menyeret yang namanya Rudiana. Gitu ya. Menyeret AF, menyeret yang namanya Rudiana. Itu salah satunya. Kenapa Nikita Mirzani meledak hajar yang namanya Peggy Setiawan? Itu ya salah satunya. Dia hajar Peggy Setiawan. Harusnya Peggy Setiawan penjarakan seumur hidup, nggak usah ditolong-tolongin, ya, nggak usah ditolong-tolongin, gitu. Nah banyak ada nih yang kru-krunya Nikita sama kru-krunya si Bandar nih kayaknya nih ya, marah nih, nah komennya ya. Jadi kenapa bro? Kalian jangan buyar. Kenapa? Perkataan Nikita Mirzani ini ya ada efek sampingnya. Ada efek sampingnya loh. Kenapa?
Salah satu dia memojokkan hajar yang namanya Peggy Setiawan. Ya, salah satu hajar yang namanya Peggy Setiawan. Ini belum ada loh ya konten-konten lain yang bahas tentang ini ya. Saya ucapkan ini. Salah satu Nikita Mirzani bertugas sekarang hajar yang namanya Peggy Setiawan. Seharusnya jangan ditolongin. Ya, penjarakan seumur hidup. Ya kan? Itu kemauan Nikita Mirzani. Peggy Setiawan. Kenapa? Karena Dede udah nongol. Dede ini akan menyeret banyak orang, terutama bos bandar. Itu ya, bos bandar. Itu Dede. Ya kan? Kenapa? Agar kalian terfokus ke yang namanya Peggy Setiawan. Yang penting kan Peggy Setiawan kan udah bebas, ya kan? Agar kenapa? Agar orang bubar itu nggak terfokus lagi ke kasusnya Dede, tidak mendukung Dede. Ya kalian ingat ya, kalian tidak mendukung Dede. Ya, agar kenapa Dede nanti sewaktu-waktu dia ada di pengadilan menyeret banyak orang. Ya, menyeret nama orang, terutama di oknum ya. Kenapa? Nikita Mirzani dekat sekali dengan orang-orang oknum ini. Nikita Mirzani dekat sekali dengan oknum-oknum ini. Ya. Lu keluar-keluar terus harus keluar-keluar. Kalau nggak keluar-keluar, kita buta. Indonesia buta dan tuli. Otak Anda akan beku selamanya. Oke? Kalau saya nggak keluar-keluar, otak Anda akan beku selamanya. Nggak jalan. Separuh aja nggak jalan, nggak fungsi. Harus keluar-keluar. Ya kan? Tuh. Ya kenapa? Ya kita kefokuskan dulu dari hajaran yang namanya Nikita Mirzani dulu. Ya kenapa? Itu salah satunya. Peggy Setiawan udah bebas ya. Dia mengarahkan ke sana. Sekarang keluarnya aja kata-katanya yang kasar itu keluar. Ya, tahu dia orang Peggy Setiawan jahat dan sebagainya, agar kita fokus kembali membahas yang namanya Peggy Setiawan. Diputarlah. Balik lagi ke Peggy Setiawan. Kenapa? Karena Dede muncul. Dede ini akan menyeret banyak orang. Ya, Dede akan menyeret banyak orang. Terutama orang-orang yang berbintang. Dia rela mati. Ya, dia rela mati untuk orang-orang. Kenapa? Baru Dede doang loh nongol. Ya, dia udah geram. Kenapa? Ada efeknya nanti. Ya, ada efeknya. Efeknya ke siapa? Ya salah satu ada bos judi online, ada bos narkocoy di situ, ya kan? Mereka ini dekat semua sama orang bebek sayang dulu Sambo, ya kan itu. Ya nggak mau otomatis lah ya, karena dia itu selalu berhubungan dengan orang-orang yang di sana itu, ya. Jadi mau nggak mau dia jangan berpihak kepada rakyat kecil, berpihak sama bos-bosnya dia berpihaknya. Jadi seperti itu. Kaitannya ada enggak itu Rudiana dengan orang-orang yang macam judi online, macam yang namanya narkocoy? Ya pasti ada. Ya. Kenapa? Ya pastilah dia akan nyimak. Ya saya pertanyakan salah satunya. Dia hajar itu ada ininya loh. Ada sesuatunya di belakang. Ya kan? Ada kaitannya dengan Rudiana. Kenapa? Harusnya dia penjarakan seumur hidup, jangan ada ditolong-tolongin, dia jahat lah. Mengalihkan kita agar fokus kembali kita ngebela yang namanya Peggy Setiawan. Lah sekarang kan Peggy Setiawan kan udah bebas, tinggal fokus ke Dede. Ya kan, butuh perlindungan untuk Dede. Ya kan? Karena Dede nanti bersuara akan menyeret nama banyak orang. Ya, salah satunya yang nama itu yang sekarang ini ya dibawa ke Baris Krim, Rudiana. Ya kan seperti itu. Seperti itu kan. Nah, jadi begitu, Bro. Kenapa? Ini ada kaitannya enggak Nikita Mirzani ini? Ya di belakang dia hajar yang namanya Peggy Setiawan, pasti ada kaitannya. Dede akan maju, ya. Dede akan maju menjadi saksi. Ya kan, Dede akan maju menjadi saksi. Dede besok akan menarik perhatian ya lebih dari Peggy Setiawan. Ya, lebih dari Peggy Setiawan, menyeret banyak pejabat besok. Dia berani bersumpah dan ini, nah salah satunya contoh
ada yang namanya pengacara-pengacara yang ketua itulah, tim inilah, tim itulah, ya kan udah mulai somasi kan. Udah mulai somasi kan. Nah, itu salah satu. Ini ada berdampingan antara Dede dengan Nikita Mirzani ini berdamping, cuman belum keceplosan aja. Ya, saya udah kebaca, belum keceplosan aja sama dia. Belum keceplosan. Agar kita fokus kembali ke yang namanya Peggy Setiawan. Jangan fokus ke Dede. Kita jangan mendukung Dede, gitu kan. Kita jangan mendukung Dede. Itu. Kenapa? Ya adalah nanti ya berdampingan dengan Dede yang akan membuka kasus ini besok, akan melibatkan banyak orang. Itu salah satunya. Ya kan, bukan sembarangan dia itu ya hajar yang namanya Peggy Setiawan, agar kita fokus kembali ke Peggy Setiawan. Salah. Yang penting bagi saya, Peggy Setiawan saat ini udah bebas. Maka ada statement keluar dari Hotman Paris, laporkanlah yang namanya Rudiana sebelum mereka itu datang ke Baris Krim Mabes Polri. Cepat-cepatlah kalian laporkan itu. Agar kenapa? Agar Rudiana tidak mengadakan somasi. Itu sudah keluar dari yang namanya Hotman Paris sebelumnya. Ya. Kenapa? Ya itu salah satunya. Karena Dede akan maju. Maka yang namanya seseorang harus cepat-cepat membentuk tim, katanya laporkanlah ke yang namanya Baris Krim, yang namanya Mabes Polri, agar tidak kedahuluan oleh itu Rudiana. Ya kan? Sebelum yang namanya itu Rudiana mengajukan somasi, ya, cepatlah kalian laporkan, cepatlah angkat ke Mabes Polri. Itu salah satunya. Keluarlah salah satu orang siaran langsung hajar yang namanya Peggy Setiawan dengan alasan kecil. Kalau dia bilang, kenapa kamu nggak menemuin Deddy Mulyadi, padahal dia nggak mengetahui kalau Deddy Mulyadi sering bertemu dengan Kang Deddy. Itu salah satunya. Ya, kenapa? Ya, dia orang yang jahat. Kalau tahu dia jahat, penjarakan seumur hidup. Jangan ditolong-tolongin. Itu kata dia. Ya kan? Ya, oke lah, dia udah ini. Kalau begitu saya mengucapkan terima kasih dari kata-kata yang namanya Nikita Mirzani. Kalau dia bilang, ya kalau tahu begitu dia, ya, kuli bangunan tetap akan menjadi kuli bangunan. Tidak akan kamu bisa menjadi apa-apa kecuali kamu punya sesuatu. Nah, kecuali, ada kecualinya. Peggy Setiawan mau ikut-ikutan jadi bandar, promosi judi online. Cepet kaya loh, ya, cepet kaya. Kecuali itu udah nangkep kalau saya. Kecuali, ya, ada kecualinya. Ya, kecuali. Ya begitu. Kecuali dia punya sesuatu gitu yang membuat dia bisa cepet kaya. Nah, itu salah satunya dagangan. Ya, dagangan seperti dia mungkin, ya, seperti itu. Jadi mengalihkan orang, fokusnya orang yang di depan ada Dede bersama kawan-kawan, bersama tim. Di situ akan berpengaruh sebenarnya. Belum ada loh orang yang membuat edukasi seperti ini, ya, membuat edukasi daya tangkapnya dari omongan Nikita Mirzani. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih sama yang namanya Nikita Mirzani. Agar kenapa? Agar saya bisa memaparkan ini di publik, ya. Banyak akan orang stres, ya. Siapa nama ini yang komen stres? Maka banyak orang yang akan stres. Kenapa? Karena Dede maju di sini nanti ada efeknya banyak. Kenapa? Orang-orang yang pernah melindungi Nikita Mirzani selama